Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 terdiri dari saya Farizal Adiandoyo, kemudian ada Saya Muhammad Andiani. selanjutnya ada dan yang terakhir ada Doni Brilianto. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang penanganan kesalahan. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini kesalahan program dapat berupa. Nah, yang pertama itu ada kesalahan leksikal, kedua ada kesalahan sintaksis, dan yang terakhir ada kesalahan semantik. Nah, untuk kesalahan leksikal itu misalnya ketika mengeja keyword, contohnya then THEN ditulis ten TEN. Kemudian ada kesalahan sintaksis, misalnya pada operasi aritmatika kekurangan jumlah parentesis atau kurung. Contohnya ada A sama dengan X plus dalam kurung B kali C plus D. Yang ketiga ada kesalahan semantik, tipe data yang salah, misalnya tipe integer digunakan untuk variabel string. Nah, variabel belum didefinisikan tetapi digunakan dalam operasi. Contohnya B sama dengan B plus 1 tetapi B belum didefinisikan. Nah, kemudian ada langkah-langkah penanganan kesalahan. Untuk yang pertama ada mendeteksi kesalahan, kedua melaporkan kesalahan, tiga tindak lanjut perbaikan. Pemaparan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Nana. Baik, selanjutnya yaitu ada misal compiler menemukan kesalahan yang meliputi yang pertama yaitu ada koreksi kesalahan, kemudian pesan kesalahan dalam bahasa alami, nama dan atribut, identifier, tipe-tipe yang terkait bila tipe checking, contohnya yaitu error 162 atau jumlah unknown, ada identifier, ya contohnya itu ada kode kesalahan. Kesalahannya itu didefinisikan dengan angka yang di sini 162. Kemudian pesan kesalahannya sendiri itu ada unknown identifier. Nah, jumlah nama identifiernya itu sendiri yaitu jumlah. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa reaksi terhadap kesalahan. Untuk reaksi yang pertama yaitu reaksi-reaksi yang tidak dapat diterima, misal kompilator crash atau berhenti atau hang, kemudian looping atau mengulang-ulang terus, dan selanjutnya itu ada kompilator di mana melanjutkan proses sampai selesai tapi program objek yang dihasilkan salah. Selanjutnya yaitu reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat, contohnya kemampuan kompilator untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan hanya satu kali untuk setiap kompilasi. Nah, selanjutnya yaitu reaksi yang dapat diterima. Nah, di sini reaksi yang sudah dapat dilakukan atau dewasa ini yaitu melaporkan kesalahan dan selanjutnya melakukan yang pertama recovery atau pemulihan, lalu melanjutkan menemukan kesalahan yang lain bila masih ada. Selanjutnya itu ada repair atau perbaikan kesalahan, lalu melanjutkan proses translasi dan menghasilkan program objek yang valid. Untuk slide selanjutnya atau materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Doni Aprilianto. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu tentang pemulihan kesalahan. Nah, tujuannya yaitu mengembalikan parser ke kondisi stabil, itu supaya bisa melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Nah, strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama mekanisme ad hoc, kemudian syntax direct recovery, secondary error recovery, dan context sensitive recovery. Nah, yang pertama yaitu mekanisme ad hoc. Nah, recovery yang dilakukan tergantung dari pembuat kompilator sendiri atau spesifik dan tidak terikat pada suatu aturan tertentu. Nah, cara ini bisa disebut juga special purpose error recovery. Yang kedua yaitu syntax directed recovery. Itu melakukan recovery berdasarkan syntax. Nah, contohnya ada program yaitu A plus 1, D plus 1, dan C plus 1.
Nah, kompilator akan mengenali sebagai proses notasi BNF, yaitu begin, statement, dan end. Nah, tanda tanya itu akan diperlakukan sebagai semikolon. Nah, yang ketiga yaitu ada secondary error recovery, berguna untuk melokalisir kesalahan. Nah, caranya itu ada yang pertama ada panic mode, yaitu maju terus dan mengabaikan teks sampai bertemu delimiter, misalnya titik 2. Contohnya if A sama dengan 1, A kondisi sama dengan true. Nah, teks di atas terjadi kesalahan karena tidak ada instruksi then. Nah, kompilator akan maju terus sampai bertemu dengan semikolon. Yang kedua itu unit deletion, menghapus keseluruhan suatu unit sintaktik, misal block atau X atau statement dan sebagainya. Efeknya sama dengan panic mode, tetapi unit deletion memelihara kebenaran sintaksis dari source program. Nah, yang untuk pemulihan kesalahan yang terakhir atau yang nomor 4 akan dijelaskan oleh Adinda Audia. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pemulihan kesalahan. Yang keempat yaitu context sensitive recovery. Berkaitan dengan semantik, misal bila terdapat variabel yang belum dideklarasikan atau undefined variable, maka diasumsikan tipe B-nya berdasarkan kemunculan. Contoh, B sama dengan budi luhur. Pada awal program variabel B belum dideklarasikan, maka berdasarkan permunculannya diasumsikan variabel B bertipe string. Ya, selanjutnya error repair. Bertujuan untuk memodifikasi source program dari kesalahan dan membuatnya valid. Mekanisme error repair meliputi mekanisme ad hoc, yaitu di mana tergantung dari pembuat kompilator itu sendiri. Selanjutnya syntax directed repair, di mana menyisipkan simbol terminal yang dianggap hilang atau membuang terminal penyebab kesalahan. Contoh, while A kurang dari 1, I sama dengan I plus 1. Nah, pada program tersebut, kompilator akan menyisipkan do karena kurang simbol do, yang akan menjadi while A kurang dari 1, do I plus 1. Kemudian konteks sensitive repair. Perbaikan dilakukan pada kesalahan. Yang pertama, tipe identifier. Diatasi dengan membangkitkan identifier dummy. Misalkan variabel A yang merupakan string, bikin A sama dengan 0 and. Tipe konstanta diatasi dengan membangkitkan konstanta baru dengan tipe yang tepat. Selanjutnya, spelling repair. Memperbaiki kesalahan dengan pengetikan pada identifier. Misal, while A sama dengan 1 do. Pada penulisan while, terdapat kesalahan penulisan di mana ada double pada L. Jadi identifier yang salah tersebut akan diperbaiki menjadi while, di mana tulisannya adalah WHILE. Ya, sekian presentasi kami. Saya kembalikan pada moderator. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai penanganan kesalahan. Bila ada kurang kata yang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.